Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air ya. Ketemu lagi dengan saya di Gaspol Update ya. Teman-teman, sudah pada tahu nggak nih semuanya ya? Saat ini nih, para buzzer kebo pada menyerang Jokowi berjamaah. Gara-garanya Jokowi mau turun gunung. Merasa terdesak ya, narasi yang bersifat menghina langsung dibangun dikembangkan oleh mereka. Dan bukan hanya Jokowi loh, Ibu Iriana ya kan, dan Gibran pun dihina-hina. Katanya nih, hei Jokodok, makanya jangan kasih istrimu ketika hamil asam sulfat. Jadinya anakmu pelongo-pelongo. Yang menghina, ini yang lucu nih. Yang menghina demikian orangnya tonggos. Kok nggak ngaca gitu ya? Coba ada netizen yang bertanya gitu ya. Terus ketika hamil ibumu minum apa? Kok bisa anaknya macam kau kayak gini? Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Makanya Jokodok waktu hamil bini lu jangan dikasih asam sulfat. Tuh kan hasilnya anak lu pada dongo sama pelanga-pelongo semua. Kasian, DI jangan bilang hidup Jokowi. Apa ini sinyal ya kalau si Jokodok tuh perlahan tapi pasti udah nggak dianggap. Feeling gue sih iya tuh. Makanya si Jokodok mau keliling Indonesia. Ya karena dia aware kalau si Pupu Papa sama si Pisang tuh nothing. Makanya Jokodok waktu hamil bini lu jangan dikasih asam sulfat. Tuh kan hasilnya anak lu pada dongo sama pelanga-pelongo semua. Kasian, DI. Aduh. Kalau yang ngomong itu cantik gitu ya, macam Ariel Tatum, kemudian siapa lagi? Pokoknya macam anak Ternak Mulyono lah yang bening-bening gitu kan. Masih wajar gitu loh. Ini ngata-ngatain Gibran ya pakai bawa-bawa nama Pak Jokowi, pakai bawa-bawa nama Ibu Iriana ya kan ketika hamil. Ini yang ngata-ngatain bisa dilihat sendiri gitu loh. Mulutnya 2 meter. Daripada lu ngurusin ya Pak Jokowi ya dan Ibu Iriana ketika hamil, mending lu tanya aja dulu kepada mama kau itu ya, ketika hamil itu ngidam apa. Lanjut. Jokodok, asam sulfat, pelanga plongo. Sayangnya itu gue denger kali pertama dari kader, dari politisi. Di mana mereka itu mendapatkan pendidikan politik yang uangnya dari APBN. Gak rela uang gue dipakai buat beginian. Harusnya dia bisa bikin narasi yang membawa Indonesia maju. Bagaimana Indonesia bisa kuat, tidak terlalu tergantung sama asing. Kita percaya diri bangsa kita akan besar. Harusnya kayak gitu dong. Masa lu bikin jargon-jargon sampah yang cenderung isinya menebar kebencian. Sampai kapan kamu seperti itu? Walaupun 2029 masih jauh, kamu terus begitu aja ngomong. Siapa yang rela APBN-nya dipakai untuk kaderisasi sejenis ini? Coba leave your comment below ya. Makanya ya saya usul nih, kalau bisa partai-partai yang suka ngabisin APBN itu ditinjau ulang lah izinnya gitu ya. Saya nggak ngerti terkait perizinan mendirikan partai gitu loh ya. Kalau dulu PKI bisa dilarang, kenapa sekarang tidak? Pemberontakan, partai itu dilarang bukan hanya melakukan pemberontakan secara fisik, tetapi jika partai tersebut ya menanamkan paham-paham ya kan, kemudian apa mencuci otak masyarakat untuk melakukan makar, itu juga bagian dari apa pelanggaran hukum dan harus ditinjau nih karena ini masif dilakukan oleh kader-kader separtai dengan si manusia yang ngaku bule ini ya toh. Ngaku bule mana bang, bule Afrika kali. Lanjut.
Makanya Joko Dok, waktu hamil bini lu jangan dikasih asam sulfat. Tuh kan hasilnya anak Novi bule tandem. Novi, kau ini coba cek kejiwaan kau, ya. Setiap hari kau menggonggong, menghina merendahkan Pak Jokowi dan keluarganya. Apakah ini yang diajarkan, ya, dari partai kau itu? Menghina merendahkan Jokowi Dodo? Ini buat ketum partai PDI Perjuangan. Tolong nih dijaga adab sopan santun kader-kader Anda. Kalau memang PDI Perjuangan ya ingin agar partainya tetap besar di negara Republik Indonesia ini, tolong kalian nasihati kader-kader kalian yang sudah gila babi setiap hari menghina Pak Jokowi dan keluarganya. Novi, kau pikir perempuan seperti kau ini ya merasa bangga dengan menghina Pak Jokowi? Kau itu hanya kacung ya yang ditugaskan untuk menghina Pak Jokowi. Nggak malu kau sebagai seorang perempuan setiap hari merendahkan mantan pemimpin, seolah-olah kau ini ya terlalu besar pangkat kau di negara Republik Indonesia ini. Nama Novi bule, perasaan bule kau, bule tandem kau. Ya kata si Novi bule tandem satu ini, makanya waktu hamil bini lu jangan dikasih asam sulfat, maksudnya ke Pak Jokowi, ya. Katanya tuh kan hasilnya anak lu pada dongok sama pelanga-pelongo semua. Coba kau berkaca diri. Apa kau pikir kau cantik kali? Hah? Berkaca diri kau. Kalau nggak ada kaca di rumah kau, kurang besar kaca di rumah kau, pergi kau ke mall. Muka kau yang pelanga-pelongo. Ya. Perasaan cantik kau menghina ya kan anak-anak Pak Jokowi. Joko Widodo itu mantan presiden, anaknya wakil presiden yang sedang menjabat. Sementara kau siapa? Hanya sampah masyarakat. Kelakuan kau ini terlalu biadab. Terus kata dia kan, jangan bilang hidup Jokowi. Kenapa rupanya? Ya banyak rakyat Indonesia yang mencintai Joko Widodo. Sekarang mereka bergabung sama kau, hidup Jokowi. Aku muntah nih muka kau itu, setiap hari menghina Pak Jokowi. Gak tahu malu kau. Perempuan rendahan pun tidak seperti kau sifatnya. Kau ini ya, ibaratnya sampah busuk. Menjijikkan nengok kelakuan kau ini. Apakah begini kader dari PDI Perjuangan? Terus kata dia kan, apa ini sinyal ya kalau si Joko Dok tuh perlahan tapi pasti udah gak dianggap. Yang gak dianggap siapa? Joko Widodo semakin banyak kalian hina, semakin dicintai rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia pun tahu siapa presiden terbaik di negara Republik Indonesia ini. Bukan junjungan kau. Pilih gua sih ya. Tuh makanya si Joko Dok mau keliling Indonesia. Joko Widodo yang mau keliling Indonesia. Kenapa kalian yang kebakaran janggut? Semua kalian menyerangnya. Dari kader PDI Perjuangan. Apa gak malu kalian itu? Ya sekali lagi buat Ibu Megawati yang terhormat, tolong bimbing nih, ya kader-kader Anda yang setiap hari menghina merendahkan Pak Jokowi. Kalau kader PDI Perjuangan modelnya seperti ini, percayalah 2029 PDI Perjuangan akan tumbang dengan sendirinya. Kenapa? Karena kader-kadernya modelnya seperti ini. Secara tidak langsung kau menghancurkan partai kau sendiri. Dengan kelakuan bejat kau itu. Setiap hari menghina merendahkan Pak Jokowi. Seolah-olah kau yang paling patennya di negara Republik Indonesia ini. Sebelum bilang orang pelangga-pelongo, bercermin diri kau. Kau tengok muka kau tercermin. Cantik kali kau rupanya. Muka tak seberapa, tapi lantamnya kau minta ampun kau. Kata dia kan, ya makanya si Joko Dok mau keliling Indonesia. Memanggil Pak Jokowi tidak pernah dengan sebutan yang baik. Kau dulu kurasa lahir dari tanah sengketa, makanya kayak gini kau. Ataupun mak kau Salome, makanya begini anaknya. Tak ada adab, tak ada hormat sama orang, sopan santun tidak ada. Kata dia, ya karena dia aware kalau si pupu papa sama si pisang tuh nothing. Yang nothing tuh kau, ya. Kau bicara orang nothing, sementara yang kau bilang nothing ini wakil presiden, ketum partai.
Kau sendiri siapa? Cuma jongos PDI Perjuangan. Ya, sekali lagi bilang sama kau, ya kan? Kepinding busuk, bercermin diri lagi kau. Sebelum bilang orang nothing, padahal diri kau yang nothing. Makanya Jokodo waktu hamil bini lu jangan dikasih asam sulfat tuh. Kan hasilnya anak lu pada dongok sama pelangap-pelongo semua. Kasian deh. Kasian tuh hidup kau, ya, yang setiap hari menggonggong, menghina Pak Jokowi dan keluarganya. Sementara apa yang kau dapat? Apa nggak malu kau seorang perempuan setiap hari merendahkan orang lain? Keluarga kau nggak malu? Kedua orang tua kau nggak malu? Nggak tahu mengajarkan anaknya sopan santun? Perempuan hina seperti kau ini yang suka menghina orang lain. Ya sekali lagi buat ketum Partai PDI Perjuangan, Ibu Megawati yang terhormat, tolong Anda kontrol, ya, tolong Anda nasihatkan, atau bila perlu bawa ke rumah sakit jiwa kader-kader Anda yang selalu merendahkan Bapak Joko Widodo. Kalau partai Anda masih mau dicintai rakyat Indonesia, setiap hari kader-kader dari PDI Perjuangan menyerang Pak Jokowi, sementara Joko Widodo tidak pernah sepatah kata pun menyerang PDI Perjuangan. Semakin kalian rendahkan Joko Widodo, semakin tinggi Allah mengangkat derajatnya, dan semakin rakyat Indonesia mencintainya. 2029 tumbangkan banteng karena gajah mau lewat. Menjijikkan tingkah laku kalian ini. Khususnya kau lagi, ya, nggak usah sok-sokan, kau sok keren. Nama Nopi Bule, bule mana kau? Bule tandem kau. Perasaan kau lah yang paling cantiknya di negara Republik Indonesia ini, dengan menyebutkan anak Pak Jokowi pelangap pelongo. Pelangap pelongo, kau bilang wakil presiden, ketum partai. Sementara kau sendiri siapa? Jongos PDI. Yang muka kau pun, ya, kalau dinilai tidak sampai konten 2, ya. Jadi berulang-ulang kali aku bilang sama kau, bercermin diri sebelum menghina orang lain. Karena kau bukan siapa-siapa di negara Republik Indonesia ini. Hanya sampah masyarakat yang setiap hari menebar kebencian kepada Pak Jokowi. Kebencian kau itu kepada Pak Jokowi tidak beralasan. Jangan karena kau mengangkat telur, ya, tuh ketum kau itu, lantas kau setiap hari menghina Pak Jokowi. Malu kepada diri kau sendiri. Makanya kemarin, ya kan, syukur kau tak terpilih menjadi anggota dewan. Kenapa kalau model kayak kau gini duduk mewakili rakyat di Senayan sana, ataupun, ya kan, anggota DPRD, ya, kayak gini modelnya, hancur negara Republik Indonesia ini. Negara Republik Indonesia ini hancur karena rata-rata, ya, pembenci Pak Jokowi tidak beradab, tidak punya sopan santun, hanya menanamkan kebencian. Buat kau sekali lagi, Nopi Bule tandem, ya, Joko Widodo adalah presiden terbaik di negara Republik Indonesia ini. Bekerja keras, ya, membangun negara Republik Indonesia ini yang belum pernah dilakukan oleh presiden sebelum Joko Widodo. Dan aku berharap kelak, ya, Allah menakdirkan Gibran Raka Buming Raka menjadi presiden di negara Republik Indonesia ini. Dan saat itu kau masih hidup, kau menyaksikan pelantikan Gibran sebagai presiden. Biar ku tengok dulu, gila nggak kau beneran? Kebencian tak beralasan, setiap hari menghina Pak Jokowi seolah-olah kau yang paling patennya di negara Republik Indonesia ini. Bilang orang pelangap pelongo, nggak sadar diri, muka kau itu macam cantik kali. Perempuan yang tak tahu malu, perempuan hina, ya. Nopi Bule tandem, hanya orang hina yang suka menghina orang lain. Jadi banyak-banyaklah kau menggonggong, ya, sebelum nanti kejiwaan kau betul-betul terganggu. Mudah-mudahan nanti Gibran Raka Buming Raka akan menjadi presiden di negara Republik Indonesia ini, dan saat itu kau mengalami gangguan kejiwaan yang permanen. Biar tahu diri kau. Mulut kau itu menghina Pak Jokowi, tak pernah memanggil nama Pak Jokowi dengan sebutan yang bagus. Jokodok lah. Muka kau itu kayak ubur-ubur, paham kau? Jadi jangan menghina orang lain, bercermin diri dulu. Kecuali cantik kali kau. Perempuan biadab seperti kau ini, perempuan hina. Keset kaki Joko Widodo lebih mulia daripada kau. Paham kau Nopi Bule? Bule tandem kau. Nggak usah ngaku bule kau. Tak ada mirip-miripnya kau sama bule. Bule tandem kau yang ianya. Jadi bercermin diri lagi kau, ya, sebelum menghina Pak Jokowi dan keluarganya.
Karena aku bukan siapa-siapa. Gak usah kau menghina orang lain. Bercermin dulu, kecuali cantik kau. Bukan saya loh ya yang ngomong ya. Bukan saya yang ngomong. Yang ngomong adalah Ibu Yohana. Saya cuma mengulangi dan mengapprove-nya. Saya sangat setuju dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Yohana dalam waktu 9 menit barusan. Cukup panjang tapi daging semua. Saya mendengarkan sampai terkantuk-kantuk tadi. Aduh, boleh ya. Ya seperti itulah teman-teman ya. Memang kader Kebo itu semakin hari bukannya semakin bagus ya, semakin nyinyir ya. Dan nyinyirannya itu ya macam kayak gitulah. Dan sekali lagi saya berharap partai-partai macam kayak gini tahun 2029 mendatang sudah nggak ada lagi di muka bumi Indonesia. Siapa yang setuju? Silakan tulis di kolom komentar. Lanjut. Beginilah pidato Putra Mahkota Mulyono, singkat, padat, dan tak bermanfaat. Ada salah, ya saya ditegur. Kalau ada yang baik, ya dipuji dikit. Mohon maaf Bapak Ibu, saya tidak bisa berlama-lama, masih ada kegiatan lagi. Sampai batuk saya, ya kan? Menahan emosi. Gibran itu disuruh memberikan sambutan, ya kan? Sedikit saja. Dan Gibran ini sama seperti saya ya. Jadi sama-sama pernah menjadi rakyat biasa. Jengkel kali kalau menghadiri acara, sambutannya itu lebih panjang daripada acara intinya. Paham nggak kalian? Ada pengajian ya, tablik akbar. Kiainya itu cuma nggak sampai 1 jam, 45 menit itu berceramah. Setelah itu selesai. Tapi sejak habis maghrib sampai jam 9, sambutan ini, sambutan itu, nggak selesai-selesai. Makanya Gibran tahu itu, dia nggak mau panjang-panjang. Ya toh? Dia hanya sekedar menyapa aja. Jadi jangan koplak-koplak banget lah jadi anak aba gitu kan. Karena kalau semakin Anda koplak ya, semakin kalian koplak, semakin orang yang kalian dukung itu gak pernah menang gitu. Aduh. Lanjut. Buat para pembenci Pak Jokowi yang sudah berkarat, ya, dengarkan baik-baik, ya. Para pembenci Pak Jokowi dan Mas Gibran, tidak perlu kalian berkoar-koar, tidak perlu kalian deklarasi-deklarasi, ya. Kalian itu tidak akan mampu memajulkan Mas Gibran. Tidak akan mampu, ya. Percuma. Urusi aja keluargamu, ya. Oke? Salam waras. Setuju. Bahkan se-8, bahkan se-9 ya. Karena kalau 7 itu di atasnya masih ada 8, 9, dan 10 ya. Intinya ya itu hanya halusinasi mereka yang tidak menginginkan Gibran terus menjadi wakil presiden dan mungkin juga tidak menginginkan Gibran jadi presiden ya. Tapi ya itu hanya segelintir orang lah ya, mau memakjulkan, ngimpi loh ha. Sebelum memakjulkan kau dikirim dulu sama Prabowo ke Yaman nanti. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar. Baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Perlu kami ingatkan, kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan dan keputusan tetap ada di tangan Anda. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.